Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca surat-surat pendek, dan sampailah kita pada surat Al-Ikhlas. Dan untuk memudahkan bacaan kita akan menggunakan dua nada, yaitu nada rendah dan nada tinggi. Baik, kita awali dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, selanjutnya kita akan bahas beberapa kesalahan-kesalahan pada umumnya dalam bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, coba kita perhatikan di ayat pertama, Qul huwallah. Kalau kalimat qul, ya, kaidahnya sebagaimana di surat-surat sebelumnya, baik Al-Falaq maupun An-Nas. Bagi yang belum lihat, bisa silahkan dibuka, didengarkan, disimak kembali pembahasan tentang cara baca surat An-Nas dan Al-Falaq. Ini kaidahnya sama, ya. Qul harus dibaca tebal. Huwallahu. Nah, ini biasanya orang kesalahan membaca, dibaca huwallah, ya. Padahal mestinya huwa. Nah, ini wa-nya tidak boleh miring, jadi huwa, ya. Huwa. Kemudian di depannya ada tasydid. Kali lafaz Allah bertasydid, ya, maka harus ditekan kaidahnya. Karena setiap ada tasydid, cara membacanya harus ditekan. Huwa, huwanya tetap tidak boleh miring. Huwallahu. Nah, ini lafaz Allah yang sebelumnya ada harokat fathah, maka harus kita baca tafkhim, ya. Lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal, ya, karena didahului harokat fathah. Nah, bagaimana cara membaca tafkhimnya? Yaitu dengan meratakan lidah kita ke langit-langit, meratakan ujung lidah kita ke langit-langit, ya. Huwallah, sehingga bibirnya tidak boleh ikut bergerak, ya. Huwa. Nah, biasanya dibaca huwawah, ya. Huwawah, ya. Ini pakai bibir, ini salah, ya. Jadi cukup meratakan ujung lidah ke langit-langit. Huwallahu, sehingga bibirnya tidak ikut mencucu, ya, tidak ikut bergerak. Sekali lagi, cara membaca lafaz Allah tafkhim, ya, tebal, itu diucapkan dengan meratakan ujung lidah ke langit-langit. Huwallahu. Nah, ingat, hu-nya harus ditekan, kita keluarkan dari pangkal tenggorokan. Hu, tahu, mahal. Nah, huwallahu ahad. Haknya harus bersih, ahad. Ya, kemudian diakhiri dengan huruf dal, ya. Huruf dal, ahad. Ini bacaan qalqalah kubro, ya. Huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Ya, mendatang itu, ya, sebelumnya hidup, tapi karena waqaf maka kemudian dimatikan, ya, dibaca mati, ya, bukan mati mendadak tapi mati mendatang, ya. Matinya mendatang. Jadi matinya mendatang, yang sebelumnya hidup kemudian dibaca mati atau dimatikan karena dibaca waqaf. Nah, ini namanya qalqalah kubro. Ya.
ahad. Nah, kita pantulkan ahad ya. Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat kedua, Allahu, ini sama, lafadz Allahnya harus dibaca tafkhim ya, karena ada harokat fathah sebelumnya a itu ya. Allahu, jadi sebelum lamnya itu kan ada harokat fathah ya, maka harus dibaca tafkhim. Kaidahnya sama tadi, kita ratakan tengah lidah kita, ujung lidah kita ke langit-langit. Allahus so. Nah, bertemu sod bertasydid, maka kita tekan husso. Ya. Ingat, ketika kita mengucapkan huruf sod, maka kita keluarkan dari ujung lidah, posisinya di tengah-tengah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sama dengan sin ya. Kemudian zai ini sama, ketika kita mengucapkan zai sin ini sama dengan sod, yaitu ujung lidahnya posisinya di tengah-tengah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, hanya saja kalau kita mengucapkan sod ya, maka pangkal lidahnya terangkat ya, karena ini huruf isti'la ya, huruf yang diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah sehingga suaranya menebal. So. Beda dengan sin dan zai. Sin dan zai ini posisi ujung lidahnya ya di tengah-tengah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, tetapi lurus ya, posisi lidahnya lurus. Za, sa, ini sambil senyum saja selesai ya. Za, sa. Nah, beda dengan sod. Kalau sod maka kita angkat pangkal lidah. So. Nah, mulutnya terbuka, tidak boleh ditahan ya. So. Ya. As-samad. As-samad. Allahus samad. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam ya. Nah, kita baca santai ya, mimnya itu bacaan idhar syafawi namanya ya, jelas di bibir. Ya, jelas di bibir, tapi tidak harus ditekan bacanya. Lam yalid, salah ya. Santai, karena mim itu punya sifat tawasud ya, pertengahan antara suara yang tertahan dan suara yang mengalir. Nah, mim itu termasuk pertengahannya, jadi tidak ditahan tapi juga tidak mengalir, lentur seperti slam maknyut ya. Lam ya, begitu ya. Lam yalid. Lam yalid. Nah, yalid ini qalqalah sughra ya, karena yaitu huruf qalqalah yang sukunnya asli pakai shot ya. Asli, huruf qalqalah yang sukunya asli ya. Cara membacanya ada dua ya, ada perbedaan memang. Cara membaca qalqalah itu ada yang lam yalid wa lam yulad, tidak terlalu kuat, tapi juga ada yang membaca dengan dua-duanya kuat, baik qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Nah, bedanya apa qalqalah sughra dan qalqalah kubra? Yaitu posisi atau bentuk ya, huruf qalqalahnya ya. Kalau qalqalah sughra itu huruf qalqalah yang sukunnya asli ya. Huruf qalqalah yang matinya asli itu qalqalah sughra namanya. Tapi kalau qalqalah kubra itu huruf qalqalah yang matinya mendatang atau sukunnya itu mendatang ya. Artinya hidup dia, tapi kemudian dibaca sukun disebabkan dibaca waqaf. Itu namanya qalqalah kubra ya, itu bedanya. Adapun cara membacanya kita pilih salah satu ya, yang dua-duanya dibaca kuat pantulannya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yu, ini juga sama ya, bacaan idhar syafawi namanya ya.
walam yu. Jadi santai bacanya, walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam ya, sama dibaca santai mimnya. Walam yakul lahu, yakul lahu. Jadi langsung kita masukkan kepada huruf lam. Yakulla. Nun sukun bertemu lam. Ini kalau dalam tajwid namanya bacaan ya idgham bila gunnah. Idgham itu artinya dimasukkan ya. Bila bi itu dengan la tidak, artinya tanpa gunnah dengung ya. Dimasukkan tanpa dengung ya, atau dimasukkan dengan tidak mendengung. Nah, itu juga sama ya. Yakulla. Gimana Anda bisa dengung memang ya? Itu namanya ya istilah tajwid saja ya. Memang tidak bisa dibaca dengung. Yakullah. Yakullahu. Nah, ingat haknya di tekan suaranya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Hu, bukan di dada ya. Hu, terlalu ke dalam kalau dada itu ya. Cukup dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, yakullahu, kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ini bacaan izhar halqi ya. Kufuwan ahad. Nah, kemudian diakhiri dengan qalqalah kubro ya, qalqalah kubro ya, karena huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, begitu ya. Selamat mengulang-ulang, dibaca berkali-kali. Insya Allah sangat mudah untuk membaca surat Al-Ikhlas dengan benar. Terakhir, mari kita baca bersama-sama dari ayat pertama ya, dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah, demikian cara membaca surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Dan bagi sahabat Al-Quran yang ingin meraih pahala amal jariah, silahkan yang belum subscribe boleh di subscribe, dan jangan lupa di share juga kepada sahabat-sahabat yang lain supaya menjadi amal jariah dan bermanfaat ya. Demikian, kurang lebihnya maaf. Sampai jumpa lagi di surat-surat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada sahabat Al-Quran yang telah mensubscribe channel dakwah ini. Semoga menjadi sarana untuk meraih pahala amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.